Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin transformasi kan ada 4 sub pokok bahasan, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, ya kan? Nah, untuk kemarin kita sudah membahas refleksi dan translasi. Nah, untuk hari ini lanjutannya kita akan membahas rotasi, perputaran, dan dilatasi. Untuk tujuan pembelajarannya, dengan kalian melihat video ini, kalian mampu menjelaskan apa itu rotasi, kemudian konsep-konsep yang ada, ya. Terus menyelesaikan masalah yang terkait dengan rotasi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dilatasi dengan konsep-konsepnya. Nah, yang keempat, menyelesaikan masalah dilatasi. Ya, langsung kita masuk pada sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu rotasi perputaran. Nah, rotasi atau perputaran, ya, pada bidang kartesius, kalian bisa lihat anak-anak, ya, ada beberapa konsep. Nah, kalian lihat yang pertama, rotasi minus 90 derajat. Begini anak-anak, rotasi atau perputaran itu bisa bernilai positif atau negatif. Nah, dia akan bernilai negatif jika diputarnya itu berlawanan arah jarum jam. Kalian bisa lihat di diagram kartesiusnya itu anak-anak, ada 2 titik, yaitu titik C dan titik D. Titik C koordinatnya adalah 6,4 dan titik D adalah negatif 4, negatif 5. Nah, untuk konsep rotasi yang pertama itu perputaran 90 derajat searah jarum jam. Nah, bisa ditulis minus atau negatif 90 derajat. Kalian lihat posisinya dari C ke C aksen, ya, arahnya searah jarum jam. Kalian bisa lihat. Nah, titik 6,4 ternyata menempati koordinat bayangan C itu, ya, jadi C aksen dalam koordinat 4, negatif 6. Kemudian titik D dari negatif 4, negatif 5 dirotasikan negatif 90 derajat. Itu bayangannya ada di D aksen, ya, yaitu koordinatnya negatif 5,4. Coba cermati anak-anak, apa yang bisa kalian dapat, konsep apa yang kalian dapat dan diperoleh. Iya, betul. Jadi jika ada titik, ini misalnya titik P dengan koordinat A, B, dirotasikan minus 90 derajat atau negatif 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam, maka hasil bayangannya adalah P aksen itu dalam koordinat B, negatif A, ya. Jadi konsep apa yang didapat, ya, itu dengan rotasi negatif 90 derajat dengan pusat O yaitu di titik 0,0, maka titik AB, ya, akan menghasilkan bayangan dalam koordinat B, negatif A. Nah, untuk cara penulisannya anak-anak, jika ada rotasi dengan pusat di O 0,0 dan sudut putarnya P derajat, maka cara penulisannya
tinggal dalam kurung itu O, P derajat. Paham ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya, yang kedua rotasi 90 derajat. Nah, ini perputaran dengan sudut 90 derajat itu berarti arahnya kemana anak-anak? Iya betul, berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Di situ ada dua contoh anak-anak, titik A dan titik B. Titik A dalam koordinat 6,3 dan titik B dalam koordinat negatif 5, negatif 4. Nah, diputar 90 derajat. Kalian lihat posisinya anak-anak ya. Kalian lihat posisinya ada di A aksen itu. Coba koordinatnya berapa itu anak-anak? Iya betul, koordinatnya negatif 6,3. Nanti silakan saat membuat catatan ya. Kalian lihat, jadi itu belum ada titik bayangannya. A aksen dari 6,3 diputar 90 derajat dengan pusat O ya, itu jadinya negatif 3,6. Kemudian titik B anak-anak kalian lihat negatif 5, negatif 4 diputar 90 derajat dengan pusat O. Koordinatnya berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4 ya. 4, negatif 5. Nah, kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Betul sekali. Rotasi dengan sudut 90 derajat dan pusat O, maka hasil bayangannya ya, jika titik asalnya P itu koordinatnya A, B, dirotasikan 90 derajat dengan pusat O 0,0 ya, itu hasil bayangannya ada di P aksen itu adalah negatif B, A. Paham anak-anak? Oke. Selanjutnya yang ketiga anak, rotasi diputar 180 derajat. Rotasi 180 derajat. Nah, kalian bisa lihat ada 3 titik itu anak-anak. Maaf, ada 2 titik. Titik M dan N. Nah, titik M itu koordinatnya 5,-3. Maaf, 5,3. Saya ulang. M itu koordinatnya 5,3. Diputar 180 derajat. Berarti ke arah mana? Ya, betul sekali itu ada arahnya. Berlawanan arah jarum jam sehingga menempati titik di M aksen itu anak-anak. Nah, dari 5,3 koordinatnya ternyata menjadi berapa? Oke, yaitu negatif 5, negatif 3. Kalian perhatikan untuk mendapatkan konsepnya ya. Sedangkan titik N koordinatnya 4, negatif 5. Diputar 180 derajat dengan pusat O. Di manakah posisinya? Iya, jadi di A aksen itu. Ada di negatif 4,5. Nah, coba berarti kesimpulan apa yang diperoleh? Ya, koordinat AB ya dirotasikan 180 derajat dengan pusat O, titik pangkal ya. Itu menghasilkan koordinat negatif A, negatif B. Oke. Paham anak-anak? Jadi untuk rotasi 180 derajat dengan pusat O ya 0,0 ya, titik A, B menghasilkan bayangan negatif A, negatif B. Nah, kalian bisa simpulkan sendiri kalau diputar 270 derajat. Kemudian kalau diputar negatif 270 derajat. Silahkan nanti kalian bisa tambahkan konsepnya dengan mengambil kesimpulan sendiri. Ya, jadi yang sudah kita bahas itu perputaran
rotasi dengan sudut negatif 90 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Bagaimana untuk 270 derajat atau negatif 270 derajat? Ya, silahkan nanti kalian pelajari, ambil konsepnya. Saya yakin kalian bisa. Oke. Nah, itu ada contoh anak-anak, bisa dicermati. Ada titik P 12, negatif 6. Tentukan bayangan yang dirotasikan dengan O diputar 90 derajat. Ya udah langsung ya. 12, negatif 6 konsepnya kan apa? A, B jadi negatif B, A. Berarti bayangannya jadilah 6,12. Gampang ya. Sedangkan yang B rotasi 180 derajat dengan pusat O. Ya udah A, B kan jadi negatif A, negatif B. 12, negatif 6 jadilah negatif 12,6. Gampang ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang untuk konsep yang keempat anak-anak, 4, 5, 6 itu perputaran dengan sudut tidak, dengan pusat tidak di 0,0 tapi di titik tertentu. Jadi itu konsepnya anak-anak ya. Perputaran rotasi dengan sudut 90 derajat dengan pusat AB ya dari titik X, Y, hasil bayangannya adalah negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Ya. Coba nanti silahkan kalian bisa ambil satu contoh, kalian gambar ya di diagram kartesius, tentukan titiknya, kemudian titik pusatnya, kemudian titik yang akan dirotasikan, ya kan? Silahkan digambar, betul-betul digambar, pakai jangka, diputar 90 derajat. Betul nggak posisinya ada di Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B? Ya silahkan dibuktikan nanti ya. Kemudian yang kedua, rotasi dengan sudut 180 derajat ya. Pusatnya di AB, titik asalnya XY. Hasil bayangannya adalah anak-anak lihat, negatif X ditambah 2A plus B. Saya ulang, negatif X ditambah 2A plus B, Y ditambah 2B. Itu ya. Nah, kemudian untuk rotasi negatif 90 derajat yang pusatnya di AB, titik asalnya X, Y, hasil bayangannya ada di Y dikurangi B ditambah A. Y dikurangi B ditambah A, negatif X ditambah A ditambah B. Ya, silahkan anak-anak. Ini rotasi konsep berikutnya ya. 3 konsep ini yang pusatnya di titik A, B. Silahkan kalian boleh buktikan sendiri ya. Atau sebenarnya dengan mudah kalian mungkin tidak perlu menghafal konsep ini ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya ada titik ya AB, titik XY, kemudian dirotasikan dengan 90 derajat, pusatnya AB. Nah, caranya bagaimana? Secara gampang tuh begini anak-anak, membayangkannya, titik yang ada kamu kurangi pusatnya ya, kamu kurangi pusatnya, kemudian dirotasikan dengan konsep yang ada. Misalnya diputar 90 derajat ya, konsepnya tadi apa ya, kemudian hasilnya kan dia ketemu titik koordinat, baru setelah itu ditambahkan hasil
rotasi tadi ditambahkan dengan pusatnya, ya. Itu juga boleh seperti itu, ya. Begitu anak-anak untuk rotasi. Nah, materi selanjutnya adalah dilatasi, ya. Nah, untuk dilatasi itu sendiri di sini ada apa ya istilahnya pemikiran. Kalian pernah nggak memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Saya yakin jelas pernah, ya. Nah, misalnya ini ada foto ukuran 13 kali 10,5 cm. Nah, diperkecil dalam ukuran 6,5 kali 5,25 cm. Nah, ini adalah peristiwa dilatasi, anak-anak. Ya. Nah, itu. Terus ini ada contoh. Seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm persegi. Alas berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Hitunglah perbesaran karet tersebut. Ya. Ini juga peristiwa sebenarnya. Ini peristiwa sehari-hari, tapi ternyata juga bisa dihubungkan dengan konsep dilatasi, ya. Nah, itu karetnya. Kalian membayangkan karet gelang itu saat dilingkarkan akan otomatis jadi memperbesar diri gitu, ya. Istilahnya kalau dalam bahasanya melar gitu kan, ya. Nah, ini kita tidak fokus pada pembelajaran ini, anak-anak, ya. Ini hanya sebagai gambaran untuk memotivasi kalian pentingnya belajar dilatasi itu, ya. Oke. Nah, tadi jadi untuk karet yang dimelarkan, kemudian foto yang diperbesar atau diperkecil, itu berkaitan dengan dilatasi. Maka dilatasi itu kata lain dari perbesaran atau perkalian. Nah, apa yang dimaksud dilatasi, anak-anak? Dilatasi, perbesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala dilatasi tersebut. Ya, faktor skala itu apa? Nah, faktor skala itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan, ya, dari titik pusat dilatasi. Nah, faktor skala rumusnya jarak bayangan per jarak benda. Itu, ya, faktor skala dilambangkan biasanya K, anak. Nah, ini misalnya ada segitiga ABC. Titik A di koordinat 1,2, titik B di koordinat 2,3 dan titik C di koordinat 3,1. Dilatasi terhadap titik O dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Nah, dari soal tadi bisa digambarkan dalam diagram Kartesius. Tadi titik A koordinatnya 1,2, titik B adalah
3,1 dan titik C 2,3. Membentuk segitiga ABC kan? Oke. Diperbesar 2 kali anak-anak ya dengan pusat O. Ya kan? Nah, itu 1,2 koordinatnya menjadi 2,4. Kalian bisa lihat anak-anak. Kemudian B 3,1 menjadi 6,2. Itu salah koordinatnya ya, harusnya 6,2. Ya kan? Kemudian titik C itu salah di koordinatnya anak-anak ya. Jadi B itu koordinatnya adalah 6,2 ya kan? Sedangkan yang C itu dari 2,3 menjadi 4,6. Ya. Hasil perbesarannya adalah dalam koordinat A aksen, B aksen, C aksen. Kalian lihat anak-anak, 1,2 menjadi 2,4. 3,1 menjadi 6,2. Kemudian C 2,3 jadi 4,6. Saya ulang, itu B dan C kebalik ya anak-anak. Jadi itu B itu koordinatnya adalah 6,2 dan C yang 4,6. Ya itu salah tuh. Salah ketik. Oke. Nah, sehingga kalian bisa lihat anak-anak. Coba asal dari 3,1 menjadi 6,2. Ya kan? Kemudian A itu 1,2 jadi 2,4. Yang C 2,3 jadi 4,6. Apa yang kalian pikirkan? Oke, diperbesar 2 kali berarti koordinatnya masing-masing dikalikan 2. Begitu kan ya? Oke. Kalian lihat anak-anak. Ya. Jadi peristiwa dilatasi titik P ya dengan koordinat X, Y dilatasi dengan pusat O faktor skala K, maka mendapat bayangannya adalah X aksen Y aksennya jadi apa anak-anak? K kali X perbesarannya ya kali koordinat X dan K kali Y perbesarannya kali koordinat Y. Nah, lambangnya adalah O, K dilatasi dengan pusat 0,0 dengan skala K itu ya. Konsepnya adalah KX, KY ya. Jadi koordinat dari koordinat XY dengan dilatasi pusat O dengan skala K, hasil bayangannya adalah di KX dan KY. Begitu anak-anak? Ya, itu ya. Itu ada contoh persegi ABCD dengan titik A 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3, D-nya 3,3 didilatasi terhadap titik A faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik persegi titik-titik persegi ABCD. Nah, kalian lihat dulu. Titik A-nya 3,2, titik B-nya 4,2, titik C-nya 4,3, titik D-nya 3,3. Ini ya bentuk perseginya. Nah, kemudian ini akan didilatasikan dengan faktor skala 2 dari titik A.
Jadi titik A sebagai pusatnya anak-anak. Ya, titik A koordinatnya tadi berapa? 3,2. Jadi selain sebagai titik, dia juga sebagai titik pusatnya, ya. Skala, faktor skalanya 2. Nah, bagaimana hasilnya anak-anak? Ya, yang titik A posisinya tetap, ya, setelah diperbesar dengan pusat titik A dengan faktor skala 2, titik A hasil bayangannya A aksen, jadi sama posisinya ada di 3,2. Titik B dari 4,2 menjadi 5,2. Titik C dari 4,3 menjadi 5,4. Dan titik D 3,3 menjadi 3,4. Ya, itu tadi kan? Ya. Nah, sekarang untuk menentukan konsepnya bagaimana? Nah, ada pada contoh 1, ada disimpulkan bahwa K perbesarannya itu lebih dari 1, maka bangun tersebut terlihat diperbesar dan letaknya searah dengan pusat dilatasi, ya, dengan pusat bangun semula. Jadi searah, ya, letaknya searah terhadap pusat dilatasi dan dengan pusat bangun semulanya. Contoh kedua tadi anak-anak, ada titik A, B, C, D dengan faktor koordinatnya A 3,2, B 4,2, C 4,3, D 3,3 didilatasikan terhadap titik A dengan faktor skala negatif 2. Ya. Nah, mana hasil bayangannya? Kalian bisa lihat anak-anak, ini titik A. Titik A, kemudian titik B, titik A ada di 3,2, B ada di 4,2, kemudian C 4,3, titik D-nya 3,3. Nah, hasil dilatasinya ada di mana? Kalian bisa lihat, ya, ada di posisi itu anak-anak. Negatif 2 kan skalanya, itu ya. A-nya ada di tetap A aksen itu. B-nya dari 4,2 menjadi 1,2. C-nya 4,3 jadi 3,0. C-nya dari 4,3 menjadi 1,0 dan D-nya dari 3,3 menjadi 3,0. Ya, itu hasil bayangannya kan? Nah, dari contoh itu dapat disimpulkan kalau faktor skalanya K itu kurang dari 1, maka perbesarannya diperbesar namun letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Oke. Nah, contoh 3 itu sama titiknya tapi didilatasikannya dengan skala 1. Ya. Dilatasinya bagaimana? Ya, letaknya ada di situ, ya. Perbesarannya tetap anak-anak, ya, tidak ada perbesaran. Ya. Tidak ada perbesaran atau tidak ada diperkecilnya, ya. Jadi posisinya tetap.
Ini contoh 3 itu kalau K-nya 1 berarti tidak mengalami perubahan ukuran maupun letak. Oke. Contoh 4 dengan skala 1/2 anak-anak. Ya. Kalian bisa lihat ini posisinya tadi A, B, C, D. Koordinatnya 3,2, 5,2, C-nya 5,4 dan D-nya 3,4. Ini didilatasikan setengah. Pusatnya di A, anak-anak ya. Nah, posisinya ada di situ. Jadi kan diperkecil kan? Nah, koordinat A tetap A aksennya, tapi B-nya dari 5,2 menjadi 4,2. C-nya dari 5,4 menjadi 4,3. Sedangkan D-nya dari 3,4 menjadi 3,3. Tuh. Nah, dari contoh 4 tadi apa yang disimpulkan? Ya, jika skalanya itu antara 0 dan 1, maka bangunnya akan diperkecil dan letaknya masih searah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Ada contoh 5 dilatasinya skalanya negatif setengah. Hasilnya apa kira-kira anak-anak? Iya, betul. Akan diperkecil tapi arahnya ya kalian bisa lihat ya, berlawanan kan arahnya ya. Jadi posisinya ada di situ. Dari posisi A-nya tetap 3,2 menjadi 3,2, B-nya dari 5,2 menjadi 2,2, C-nya dari 5,4 menjadi 2,1, D-nya dari 3,4 menjadi 3,1. Kesimpulannya itu, kalnya itu kurang dari atau antara negatif 1 dan 0, maka bangunnya diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, kesimpulannya apa anak-anak? Ya, jadi kalau dilatasi dengan pusat P dengan skala K, maka hasil bayangannya adalah di posisi aksen itu yaitu K kali dalam kurung X dikurangi A ditambah A. Kemudian koordinat Y-nya adalah K kali Y dikurangi B ditambah B. Atau begini anak-anak, misalnya kalian tidak mau konsep yang ini, seperti halnya tadi rotasi, jadi untuk dilatasi yang pusatnya tidak di 0,0, kalian boleh pakai caranya adalah titik yang ada, misalnya titiknya X, Y dengan pusat dilatasinya A, B, ya dilatasinya K kan skalanya. Nah berarti caranya bagaimana? Langkah pertama, titik koordinatnya kurangi pusatnya, kemudian lakukan dilatasi, diperbesarnya dikalikan berapa, hasilnya koordinatnya tadi tinggal ditambahkan lagi dengan pusatnya, itu juga boleh ya. Itu nah, dapat disimpulkan bahwa untuk dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil, dilatasi dengan skala K, dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuknya. Tadi jika A-nya lebih dari 1, ya bangunnya akan diperbesar. Nah, terletak secara istilahnya sama posisinya dengan semula ya.
Kemudian kalau K-nya 1 tidak mengalami perubahan. Nah, kalau K-nya itu antara 0 dan 1 itu diperkecil dan letaknya searah. Ya. Tadi searah dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Sedangkan kalau K-nya itu antara negatif 1 dengan 0 diperkecil, letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, kalau K-nya kurang dari negatif 1 maka diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Itu yang disimpulkan. Oke anak-anak, untuk tugasnya nanti akan saya sesuaikan dengan buku paket ya. Itu jadi nanti akan dalam WA ini akan Buning beri rincian tugasnya, tapi tugas utama kalian hari ini adalah membuat catatan ringkasan ya tentang rotasi dan dilatasi. Sekali lagi tugas kalian ini pada pertemuan ini adalah membuat catatan meringkas yaitu terkait dengan rotasi dan dilatasi. Seperti biasa anak-anak ditulis di buku catatan kalian yang rapi, yang bagus begitu. Kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom kalian. Nanti akan saya buatkan tempatnya. Oke. Mudah-mudahan apa yang Buning sampaikan yang panjang lebar ini kalian tetap memperhatikan ya. Dan sungguh anak-anak, saya berharap kalian masih tetap semangat apapun keadaannya ya. Kita untuk ya artinya betul-betul memahami keadaan kita dengan senang hati ya, dengan permakluman ya. Saya yakin segala sesuatunya akan berubah nantinya. Tapi yang jelas kalau kalian bisa melewati hal-hal yang tidak menyenangkan ini ya, seperti dengan kondisi COVID ini, adanya COVID-19 ini ya. Namun Buning percaya kalian adalah anak-anak kuat yang bisa menghadapi semuanya. Oke anak-anak ya, demikian dulu penjelasan Buning. Dengan segala kekurangannya Buning minta maaf. Sampai ketemu ya. Terima kasih atas perhatian kalian.